Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. I'll be your lover and I'll be your friend. Take my heart and take my hand again and again. Kapil bulan nami semua pinabuhi karena satu pahami warga ma membuki pas-pasunan asal ma son akan dua bapak nama hantu ma niaga terdirubian oras mahamu nama jalo tugas dan nama dihani talbolong muna nama kalian Betul. Salam. Merdeka mas maksahat mak jadi pesan rota tanya di Bata Jahuba manami nama bangsa di Balo Lijang ujian ada jadion untuk bawa manami di bawah yang berdasar dengan beton sudiri dan dasar masih di Roham tong mengalian hayi pasang dengan bapu asid dot kolong ni Roham lo kami yang marakuda kuda margoro ma siya turi do dengan nanay dukon anak dong borong itu yang mahanu yang jalo pasu-pasu perbugason siang bagas joromi marhita na pasok Tuhan bulan nani ma bulan nani Tuhan matutulong na uli na dengan dihami kedua belah pihak keluarga kami turi do simali nang mangalak buko hami alemang Butis panganon kali kinatukan niya silot kalong Tuhan. Amin. Sayangi dia, ajari dia supaya rumah tangga kalian bermata yang tetap
Sudah sioma pemerasan percarian ya. Oras. Baiklah, kita mulai pencatatan perkawinan antara saudara Wahyu dengan saudari Fani. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat berbahagia kepada kedua mempelai, orang tua, saksi, dan yang hadir pada saat ini untuk menyaksikan pencatatan perkawinan antara saudara Wahyu Valentino dengan saudari Fani Rachel Lestari. Untuk itu saya akan bacakan dulu data dan mempelai prianya. Saudara Wahyu Valentino benar? Lahir di Bekasi 14 Februari 1994. Ya. Agama Kristen, kerjaannya karir swasta. Baiklah, sebelumnya pernah menikah atau belum? Belum. Putra dari Bapak LAP Hasubungan Sianturi dengan Ibu Faida Tenggolan. Ya. Benar, Bapak Ibu dua-duanya masih ada? Bapak sudah ada. Disaksikan Bapak K. Darto Sianturi. Mempelai wanitanya saudari Fani Rachel Lestari benar. Lahir di Jakarta 22 Juni 1991. Agama Kristen, kerjaannya? Sebelumnya pernah menikah atau belum? Putri dari Bapak Aten Manurung dengan Ibu Betty Panjaitan. Benar, Bapak Ibu dua-duanya masih ada? Ada. Disaksikan Bapak Heriau Tony Manurung. Baiklah, dari yang perlu diingat dan ketahui dari kedua mempelai itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal yang pertama, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal yang kedua ayat 1, perkawinan adalah sah apabila telah lakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat yang kedua, setiap perkawinan itu harus dicatatkan berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Jadi sahnya suatu perkawinan itu adalah sah secara agama dan sah secara hukum. Pada pasal yang ketiga, pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Adapun hak dan kedudukan suami istri itu dalam pasal yang selanjutnya, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Adapun harta kekayaan yang nantinya diperoleh setelah perkawinan adalah menjadi harta bersama. Benar ya? Baiklah, kepada saudara berdua, saya persilakan penandatangan di buku akta perkawinannya. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Hari Senin tanggal 27 Januari tahun 2025, pencatatan perkawinan antara saudara Wahyu Valentino dengan saudari Fani Rachel Lestari di hadapan kedua saksinya. Saksi pertama Bapak K. Darto Sianturi, saksi kedua Bapak Heriau Tommy Manurung. Secara hukum kami catatkan perkawinannya dan kami nyatakan sah sebagai suami istri.
di subawa nami Tuhan ali Tuhan di bata ama nami ang mga leo di nami mo sa kamubuan sa Tuhan iso na ni Tuhan atong mula ti maliwali Tuhan tukin na borhat mahami ali Tuhan tubagas si Romi lungani mahami pataru ali Tuhan asa boy din kan mardalan mulay sa namamujuni song ni ali Tuhan na posom muna cara ditikyon urapi ali Tuhan sadengkan mardalan jalahatami ali Tuhan nabuhi sulu-sulu di parmulun nami talumubi mali Tuhan di keluarga nabaruon ima wahyu doho si panyon ali Tuhan atong moliati madiwali Tuhan saluhu na Tuhan hupasatami matuho saha tutangamu matuhan daging doho tordinami mauliate madiho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho amen. Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam keputusan keberatan kita mengangkat sepasang kekasih yang akan mengucapkan dan bersedia tiadaan Tuhan dan jemaat melalui ibadah pengangkatan kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta keluarga dapat melihat Allah memohon berkat Tuhan bagi saudara Wahyu Valentino Cianjur dengan saudari Amina Fatul jemaat kami undang untuk berdiri untuk menyatakan rasa sukacita kita bersama dengan mempelai yang akan memasuki gedung gereja ini. Kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan di dalam ibadah pemberkatan nikah ini. Diawali dengan bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan ayat 3. Oh
perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin.
Wahyu dan Fani dari Wahyu 128 ayat 1. Demikian dikatakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Demikian firman Tuhan. Dalam sebuah perjalanan di perahu ada 3 orang. Yang di dalam perahu itu Wahyu, Fani, dan ibu Wahyu. Jika 2 orang di dalam perahu itu, maka perahu itu akan selamat. Oleh karena itu Wahyu, siapa yang akan kamu relakan untuk? Siapa yang akan kamu relakan agar perahu itu selamat? Pegang. Ini masih ke permulaan. Tenang. Ada Wahyu, ada Fani, ada ibunya Wahyu. Perahu itu sudah hampir tenggelam, tapi jika hanya 2 di dalam perahu maka akan selamat. Maka harus ada 1 orang yang harus ditenggelamkan. Kira-kira siapa yang akan kamu tenggelamkan? Si tegang dia. Kalau itu Fani, Wahyu dan ibunya Fani, kira-kira Fani, siapa yang akan kamu relakan tenggelam? Siapa kira-kira yang mau merelakan? Bingung kan? Ya, tidak usah tegang, karena menikah itu hal biasa sebenarnya. Menikah itu hal biasa. Yang luar biasa itu adalah menjalani pernikahan. Menjalani pernikahan itulah yang luar biasa. Menikah itu tidak perlu tegang, tetapi di dalam perjalanan pernikahan itu banyak ketegangan dan perlu kita memilih membuat satu keputusan. Bahkan hal yang tidak menyenangkan seseorang atau akan ada perasaan yang kecewa saat kita mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, kira-kira sudah ketemu siapa yang mau? Masih berpikir dulu. Jangan kelamaan berpikir, nanti tenggelam. Sudah selesai semua. Nanti kita di dalam gelombang ini perahu ini. Mas, belum ketemu dulu. Ani di mana? Sudah. Akhirnya menangis bersama, baru mati bersama. Gitu. Selesai sudah tamat. Lewat kita, gitu ya. Tapi terserah nanti mungkin di akhir atau di pertengahan Bapak ini akan menemukan jawaban. Namun yang pasti sebenarnya bahwa di dalam kehidupan berumah tangga ada keputusan yang harus kita ambil dan waktu saja tanpa harus mempedulikan perasaan orang lain. Karena keputusan itu menentukan masa depan. Itu yang perlu. Yang pertama dalam kehidupan berumah tangga, dan terkadang memang kita bingung mengambil sikap atau keputusan. Maju kena, mundur kena, dia juga bahaya. Oleh karena itu harus ada sikap. Namun dalam Alkitab, dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan bahwa demikianlah anak laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istri. Jika berdasarkan itu berarti siapa yang akan kamu tenggelamkan? Ibu, tidak kamu. Paling siapa? Ibu, tega. Ya, memang seperti itulah hidup. Kadang kita tidak tega, tetapi keputusan harus diambil. Itulah prinsip di dalam keluarga. Oleh karena itu di dalam kehidupan rumah tangga itu luar biasa tantangannya, namun sekaligus luar biasa juga sebenarnya bahagia.
Ini yang harus kita syukuri. Namun jika engkau teguh pada prinsip utama yaitu takut akan Tuhan, maka keputusan itu tidak akan mengecewakan, sekalipun itu tidak mengenakan perasaanmu atau perasaan orang lain. Oleh karena itu, nikmati perjalanan kehidupan berumah tangga dengan hikmat Tuhan. Karena apa? Ingat, engkau tidak bisa menyenangkan hati semua orang dalam waktu bersamaan. Engkau tidak bisa menyenangkan hati semua orang dalam waktu yang sama. Maka keputusan itu menentukan masa depan. Saudara Wahyu, sudah yakinkah engkau membangun rumah tangga dengan panik ini? Sudah yakin? Apa yang membuat mencintai dia? Apa yang menarik dari panik kehidupan? Sudah pernah berantem? Udah pernah selama pacaran? Udah pernah berantem? Bagus. Karena memang lebih bagus berantem waktu pacaran daripada berantem setelah menikah. Terserah mau putus juga kalau pacaran silakan, tapi kalau sudah menikah berantem jangan ada putus. Oh no, tidak ada. Oleh karena itu syukurlah kalau kamu sudah pernah mengingat dia marah, sudah pernah berantem, sudah tahu cara mengendalikan dia kalau marah. Kira-kira, sudah tahu kamu berantem? Panik itu. Melihat pernah dia marah, sudah tahu baca seperti apa. Dalam kehidupan itu maka butuh hikmah. Dalam kehidupan rumah tangga Anda harus bijaksana menghadapi apalagi menghadapi istri. Karena katanya perempuan itu ras terkuat katanya. Lalu menang dan sebenarnya dia ingin dicintai dan dihargai dan dikasihi. Oleh karena itu kita butuh hikmah di dalam kehidupan berumah tangga. Maka dikatakan kepada laki-laki, perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Kepada laki-laki itu dikatakan, perlakukanlah dia atau istri itu dengan penuh cinta kasih. Kenapa? Karena wanita itu diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki atau dari kepala, tapi dia dari tulang rusuk, artinya dekat dengan hati. Kalau dia dekat dengan hati, maka Anda harus dengan bijaksana bagaimana menyenangkan hatinya. Karena dia dekat dengan hatimu. Maka sebenarnya cara untuk melakukan kehidupan yang baik dengan bijaksana dengan pasangan itu, karena dia tahu dari tulang rusuk dekat dengan hati, maka cukup dengan peluk dia. Peluk dia dengan lembut, dengan terang, dia sudah akan tenang. Apalagi kau bisikan lagi, sudah ditetek ya 10 juta. Senang dari hati. Pelukan itu akan membuat kemarahannya itu menjadi sir. Karena apa? Dia diambil dari tulang rusuk dekat dengan hati. Maka perlu dia dikasihi dan perlu dicintai hati. Saya mengutip dari pernyataan Paus tahun 2015, dikatakan begini tentang keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Itu dikatakan. Tidak ada keluarga yang sehat atau keluarga yang bahagia tanpa pengampunan. Oleh karena itu, pengampunan menjadi hal yang penting setelah kita menerima. Oleh karena itu, penerimaan, kita menerima pasangan kita itu apa adanya. Kemudian setelah kita bersatu, kita mengampuni dia manakala dia bersalah atau ada kekurangan atau kelemahan. Itu adalah hal yang utama untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Dan itulah kebahagiaan pasangan orang yang takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang menerima pasangannya
apa adanya dan juga mengampuni. Sebab dikatakan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi manusia. Kita diterima sekalipun kita berdosa, kita diampuninya sekalipun kita bersalah. Maka demikianlah akhirnya keluarga itu boleh hidup rukun. Kita memaafkan dia, menerima dia apa adanya, dan tahu aromanya pagi ini bagaimana. Kamu harus mencintai dia, baik kamu tidak mandi maupun mandi, baik aromanya wangi maupun tidak wangi. Demikian juga sebaliknya, karena kita menerima dia apa adanya, sebagaimana Kristus menerima kita dia berdosa apa adanya, dan kita dikuduskan menjadi orang yang berharga. Demikianlah pasangan itu menjadi pasangan yang berbahagia. Dan ini penting bagi seorang laki-laki, memang harus betul-betul mencintai istrinya, mengasihi istrinya. Kenapa? Karena dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7, jika suami tidak mengasihi istrinya, maka doanya terhalang. Nanti baca 1 Petrus 3 ayat 7. Doa laki-laki akan terhalang, tidak sampai-sampai nyangkut di dia rumah begitu. Kalau dia tidak mengasihi istri. Tapi istri juga ya dengan kata suaminya tunduklah kepada suami. Itu makanya tercipta sebuah kehidupan yang baik. Itulah yang pertama yang dikatakan kepada kita melalui nas ini. Dan yang kedua, sebagaimana nas Mazmur ini mengatakan, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Firman Tuhan, suami harus mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Salah satu bentuk dari mengasihi istri itu adalah mengingatkannya, tegas kepada dia, dan juga membuat sebuah aturan yang berlaku untuk rumah tangga itu sendiri. Perhatikan, laki-laki itu harus tegas. Pada awalnya Allah memberikan perintah kepada Adam, semua buah-buahan yang ada di taman ini boleh engkau makan, tapi buah pengetahuan yang di tengah itu jangan. Ternyata kalau kita membaca itu lagi, sepertinya Adam tidak begitu tegas mengingatkan itu kepada istrinya Hawa. Maka akhirnya ketika ular itu datang, makanlah, ambillah kabar baik, bagus. Akhirnya Hawa melihatnya dan tertarik, kemudian mengambilnya dan memakannya. Itu terjadi karena apa? Ternyata bukan hanya salah Hawa, tapi Adamnya tidak tegas mengingatkan. Bahkan buktinya ketika Hawa memberikan buah itu kepada Adam, Adam pun memakannya. Berarti yang mau dikatakan, laki-laki itu harus tegas dalam prinsip yang benar, dalam kebenaran. Jangan saking sayangnya, saking takut sama istri, saking dia merasa tanpa istrinya seolah-olah dia tidak ada apa-apanya, maka dia malah melakukan apapun yang dikatakan oleh istrinya. Jadi seperti lebay, aku tanpamu hanya butiran ibu. Keren itu. Tak betul. Tapi kita sekalipun kita sayang, justru kita harus tetap tegas dalam kehidupan rumah tangga. Jadi jika suami tidak takut akan Tuhan, dia tidak bisa tegas. Karena apa? Dia tidak tahu kebenaran, perintah Tuhan yang benar. Dan karena kebenaran itulah, makanya kita bisa tegas di dalam kebenaran. Oleh karena itu, suami benar-benar harus tegas sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu tadi yang dikatakan oleh nas itu. Jika tidak, ini bahaya. Tadinya dikatakan suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami. Bisa-bisa terbalik jika ini kita tidak lakukan. Akhirnya suami tunduk pada suami, maka istri mengasihi suami. Nah, ini terbalik. Aku dihitau dah ada suaminya tidak ada suami yang tunduk kepada suaminya kan? Oh, kita seperti. Nah, tersekat itu apa namanya? Sejujurnya kita ini pada prinsip yang diaturkan oleh Tuhan
suami kasihilah istrimu dan istri tunduklah kepada suamimu. Jangan dibalik, itu maksudnya. Jangan dibalik, karena kalau sudah dibalik itu bukan perkataan Tuhan lagi, tapi sudah perkataan yang lain dari Tuhan. Oleh karena itu, istri harus mendengarkan perkataan suaminya. Pengalaman yang ada di dalam Alkitab itu juga mengatakan bahwa Simson, seorang kambing Tuhan, saking cintanya kepada dirinya, lihatlah, dia memberitahukan sampai kelemahannya. Akibatnya apa? Ternyata istri pun bisa dipakai iblis untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Oleh karena itu, suami harus tegas di dalam kebenaran tadi, di dalam kebenaran. Dan demikian juga Raja Salomo, saking cintanya dia dengan para istrinya dan pundi-pundinya, maka dia mengizinkan para pundinya dan istrinya membangun kuil-kuil. Akibatnya apa? Allah murka, dan akhirnya itulah awal dari pecahnya kerajaan Salomo. Karena dia tidak setia lagi di dalam kebenaran itu, saking cintanya atau sayangnya, akhirnya dia jadi sayang kepada istrinya daripada kepada Tuhan. Dan inilah masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia kadang lebih takut kepada pasangannya, manusia lebih takut kepada manusia lebih takut kehilangan jabatannya daripada kehilangan Tuhan. Sementara dikatakan di dalam ayat ini, takutlah akan Tuhan, itulah sumber kebahagiaan. Maka jika engkau takut akan Tuhan, engkau akan menjaga pasanganmu dengan sebaik mungkin. Jika kita takut akan Tuhan, kita akan mencintai keluarga kita. Jika kita takut akan Tuhan, kita tetap hormat kepada orang tua. Jika takut akan Tuhan, kita tidak akan menyakiti banyak orang. Di dalam takut akan Tuhan, maka inti dari kebahagiaan itu adalah jika kita takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Sebab sesungguhnya Allah sendiri yang memberikan cinta itu di dalam hati Wahyu. Allah sendiri yang memberikan cinta itu juga di dalam hati Fani. Sebab buktinya tidak semua laki-laki dicintai semua perempuan. Demikian juga sebaliknya. Ketika saya bertemu dengan seorang wanita, saya tidak jatuh cinta kepada dia. Ketika laki-laki atau perempuan juga bertemu dengan laki-laki, dia tidak jatuh cinta kepada dia. Tapi kenapa Wahyu ini harus jatuh cinta kepada si Fani? Kan gitu. Itulah misteri Allah. Itu yang mereka katakan. Cintamu itu dititipkan oleh Tuhan di hati untuk Fani. Entah bagaimana, saya tidak tahu, itulah proses cara Tuhan, makanya disebut misteri Allah. Saya tahu karena saya pernah datang di HKBP Jakarta Sampurna itu begitu banyak pemuda di sini, anak gadis yang cantik di gereja ini. Tapi kenapa Wahyu harus ke Fani? Saya juga tahu di Jatiasih begitu banyak itu laki-laki yang ganteng. Tapi kenapa harus kecantol sama Wahyu? Ternyata memang cinta itu tidak dibuat-buat, tapi itu misteri Allah, rahasia Allah yang telah ditetapkan bagi kita, sehingga Anda terpanggil menjadi sebuah keluarga. Oleh karena itulah makanya kita takut akan Dia. Maka memelihara cinta itu sesungguhnya kita menjaga Allah itu selalu ada di dalam hati kita. Dengan demikian ada sukacita, ada kebahagiaan. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan, maka kita mencintai pasangan kita. Karena kita takut akan Tuhan, kita membahagiakan pasangan kita. Karena kita takut akan Tuhan, kita akan setia kepada pasangan kita. Di luar itu semua hanya sebentar. Oleh karena itu hal yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Jika Wahyu jatuh cinta, Fani juga jatuh cinta, akhirnya sekarang bertemu. Tapi mulai hari ini jangan jatuh cinta saja. Ya Wahyu sudah cukup jatuh cinta dulu. Fani juga sudah cukup jatuh cinta. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lagi jatuh cinta. Tapi sekarang justru bagi mereka bangunlah cinta. Masa jatuh dulu gitu kan? Jatuh jangan, bangunlah cinta. Dan itulah kunci untuk membuat suatu rumah tangga itu awet. Lalu dipikir-pikir usia Wahyu berapa? 30. Jika dikatakan usia itu manusia, ya kita minta 70 tahun.
Usiamu sekarang 30 tahun, itu berarti 40 tahun kau bersama-sama dengan Fani. Siap gak? Gak bosan kamu jadi ini. Fani 40 tahun dulu. Jika Tuhan mengizinkan Anda jadi 70 tahun, apakah Anda sudah siap bersama dengan dia? Dengan berbagai kekurangannya 40 tahun loh, gak bosan. Ganti itu bisa. Enggak ya? Karena kamu harus ingat, jika engkau kami akan Tuhan, nanti akan dikatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jika engkau takut akan Tuhan, maka ini menjadi sebuah peringatan bagi kita sekaligus ungkapan syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah mempertemukan kita dengan pasangan kita. Sesungguhnya Tuhan yang mempertemukan, sekalipun melalui media atau alat atau dipertemukan atau dengan cara yang lain. Sesungguhnya itu adalah cara Allah mempertemukan setiap orang sehingga mereka dipanggil bersama-sama. Ketika dipanggil bersama-sama ngapain? Untuk sebuah cinta yang lebih murni lagi. Dan ketika cinta yang murni itu nyala di dalam keluarga, maka akhirnya nama Tuhan juga dipermuliakan. Maka dikatakan keluarga itu adalah gereja mini. Gereja ini perkumpulan orang-orang percaya dari berbagai keluarga, dan kita ini di dalam keluarga itu, rumah tangga itu adalah gereja mini. Maka kita yang ada di sini terkumpul dari beberapa keluarga. Untuk apa? Untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan inilah tujuan Allah memanggil Anda agar Anda semakin memuliakan Tuhan. Demikian juga semua kita yang berkeluarga yang dititipkan oleh Tuhan pasangan bagi kita, jagalah, rawatlah, cintailah dia karena takut akan Tuhan, dan hiduplah bersama-sama dengan dia di dalam takut akan Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan yang memberikannya, tapi ingat Tuhan juga yang akan mengambil. Ya kan? Maka sebenarnya mencintai itu adalah keputusan yang besar dan keputusan yang berat. Karena kalau kau bersiap memutuskan untuk mencintai, akan ada suatu saat kau akan mengalami kesakitan. Sebab semakin engkau mencintai, apabila berpisah dengan orang yang dicintai, begitu hancur hati ya. Itu Wahyu sudah mengalami itu kan, melalui pengalaman dari ibu, bagaimana soulmate-nya akhirnya meninggalkannya, yang dikasihinya sekalipun tidak sempurna, tetapi sebagaimana dikatakan pengkhotbah, berdua lebih baik dari seorang diri saja. Dan Allah juga melihat itu dalam kehidupan manusia. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oleh karena itu, tidak baik kalau seorang diri saja. Kalau berdua, bagaimana? Tidak baik seorang diri. Berarti kalau berdua, lebih baik. Maka kita, siapapun kita yang memutuskan menetapkan untuk menikah berdua, harus lebih baik dari sebelumnya. Harus lebih baik. Dan itulah prinsip utama kita. Karena kita mempercayakan diri kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita dengan pasangan, maka kita akan berkata, ternyata ketika aku berdua, hidup harus lebih baik lagi. Dan itu semua dijadikan Tuhan untuk sesuatu yang berguna. Oleh karena itu, saya akan akhiri nats ini, firman Tuhan ini, dengan sebuah pantun. Karena kemarin Pak Pendeta kita berpantun kan, nah ada pantun di sini untuk Wahyu dan Fani. Keranji tidak jauh dari Jatiasi, hanya melewati Taman Galaksi. Fani dan Wahyu sehati untuk saling mencintai. Tuhanlah yang memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Baik, karena Engkau memberikan cinta kasih kepada kami umat-Mu yang Engkau kasihi. Dan oleh karena cinta kasih itulah, maka Wahyu dan Fani dipertemukan oleh karena Tuhan. Dan karena Tuhan yang mempersatukan, maka mereka juga datang kepada Tuhan dan memohon berkat. Dan oleh karena itu, kami bersama-sama
memohon kehadiran-Mu ya Allah, agar Engkau benar-benar memberkati anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang berbahagia, dan selalu mendengar akan firman Tuhan. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya adalah jika orang percaya takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang Engkau tunjukkan melalui firman. Ya Allah Bapa, kami mohon Engkau memberkati keluarga Wahyu, orang tuanya, sanak saudaranya. Demikian juga orang tua Fani dan sanak saudara. Biarlah karena cinta kasih itu yang mempersatukan, maka ada kedamaian, ada harapan di masa yang akan datang, kehidupan yang lebih baik, ada kebersamaan untuk mewujudkan kasih Allah yang sejati itu di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan keseharian, dan juga di dalam mewujudkan rancangan Tuhan melalui kehidupan saudara berdua ini. Maka jadilah kehendak-Mu ya Allah, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan dan akan kami saksikan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.
melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkan seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya. Janganlah marah kepadanya, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hiduplah jujur dan bijaksana. Hormatilah dia sebagai sesama pewaris kerajaan karunia, yaitu kehidupan kekal. Selanjutnya, demikian Tuhan berfirman kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar, dan penuh tidak layak. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan oleh sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kegeraman, kemarahan, pertengkaran, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Maka sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Wahyu Valentino Sianturi, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Pandi Rachel Borumanurung ini menjadi istrinya? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab, ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan berkati.
Kini saya bertanya kepada pengantin wanita, saudari Wani Rakel Guru Manurung, yang telah dipilih saudara Wahyu Valentino Sianturi menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki saudara Wahyu Valentino Sianturi menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keluarga besar saudara yang hidup sukacita. Yang pertama buat Wahyu tulang saya dan saya bantu. Hidup sukacita ini luar biasa. Yang mau mengatakan begini apa? Buat dan seluruh jemaat HKI pada satu dan beberapa yang bukan dari masih bukan dari tapi ini yang tidak ada banyak yaitu
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Oras manita saludna. Parjuru sahali mandukuliati kita tomanta pardekan basai. Ala-asi ekonomi rohana natutum mangiri-ngiri kita poin pajumpa di bagasan asihaton di bagas koroni watau ima naman jalo pasu-pasu perpagaso enak nami dohon parumain nami ima siap kata marhite na persona alani tamaro kami untuk kuliate diamu amang pendeta diamu amang inang bakalado dohon ruas ni durianto gabi boy merdalan ulau masuk-masuknya sadari merdalan dohon tinggal andiak latong enak namion gabi dohon arman namion gabi rumah tangga na terpasu-pasu buru gabere raja ni munatulang munanyari ulang-ulang nami nanyabangan do ukuran orang nami mamanyari ihakalumuna sa lubut na amat taraja sinanta suri pada sa lubut na mahita alisong. Oh yeah 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't never plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry
on a bended knee. Nothing else would ever be better, better. The day when I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I'll say, will you marry me? I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry? And would you do it, baby? Got me singing, got me singing like, would you marry me, baby? 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you.